kamu layak ditemenin. Jadi itu diskusi berlangsung pada saat di angkot. Perjalanan di angkot. Pas banget ya, lagi memang butuh. Nah itulah tadi, pertolongan Allah tuh di saat yang tepat tuh, itulah yang ngerubah itu. Jadi sampai akhirnya tuh, dia ngomong, harganya gitu tuh, misalnya dulu, kalau akang jadi pagar bagus, bayarinnya 200.000. Jadi lumayan tuh. Gue langsung begini, 200.000. Oh, perkalian. Pagi dapet. Tetep ya dihitung. Iya, sore dapet, minggu pagi, berarti 4 kali 200.000. Wah, bisa gua kuliah nih. Oke deh. Gitu ya. Boleh, gue bilang gitu. Tapi foto dulu. Tapi itu langsung percaya Bang, maksudnya kayak kan ada tuh kayak apa jangan-jangan dia nipu gue nih. Iya, karena atau waktu gimana, itu Bang? ya setelah ngobrol di situ, oke, minta nomor telepon kan dulu kan. Oh, iya. Wah, sila ini nomor telepon gue. Dulu kan belum ada WhatsApp, cuman adanya SMS sama telepon gitu kan. Ini nomor telepon. Iya. Gimana? Gitu kan. Iya. Gue nggak ada di zaman itu tapi kayaknya relate ya berdua. Relate, Aku relate. Jadi karena ngasih nomor telepon ya, ini dia nelpon. Kang, fotonya jadi ya hari ini. Berapa hari kemudian? Oke, datanglah. Udah dari situ kebukalah jalan untuk bisa coba-coba cari duit di Bandung. Ya, mulai dari pagar bagus, aser penerima tamu. Iya. Nah, ketemulah sama cewek-cewek cantik waktu di Pagar Ayu. Ya, Pagar Ayu itu kan. Kenapa di-mention cewek-cewek cantik jadinya? Karena Pagar Ayu itu harus cantik-cantik kan. Nah, gitu. iya betul. Kalau bukannya Jadinya itu bisa semakin caper gitu iya, loh, namanya gitu juga ya. Pagar Ayu. Kalau jelek Iya. namanya Pagar jelek, Bang. Iya sih benar. Ada enggak? Nggak ada Kak, nggak ada. Nanti kita buat aja apa yuk paguyuban pagar jelek nggak dong. Kasihan nanti gue yang pertama kali masuk. Tapi Bang, amit-amit. kan Abang akhirnya kan itu perjalanan Abang. Sampai akhirnya dapat sinetron pertama, itu sinetron pertamanya itu kapan dan apa? Itu apa ya? Sebenarnya berawal dari yang ikutan Pagar Bagus, Aser Penerima Tamu sampai akhirnya pernah jadi SPB. SPB itu apa tuh? Sales Promotion Boy itu ya kalau di pameran. Oh iya. Ada event yang di mall. Berarti Yang dari zaman kuliah tuh emang udah cari duit Udah loh, kerja Bang, ya? sampai semester aku terakhir kuliah tuh aku udah bisa bayar kuliah sendiri. Adik-adik aku kasih duit. Jadi udah petantang. Tapi aku penasaran Bang, di saat itu tuh Bang Ricky tuh sudah mengenal proses yang ini hikmah deh kayaknya. Iya. Kayak gue udah pasrah tuh kayak, kenapa tiba-tiba gue dapat duit dari sini ketika gue lagi bener-bener down banget. Ya itu kan berarti kan paling nggak apa ya jalannya Allah aja. Yang penting kan kita Emang baik. sudah berpikir kayak gitu iya, di zaman yang penting kuliah? kita baik aja gitu sama orang. Karena aku di Jakarta di Bandung itu kan nggak punya saudara sama sekali. Jadi harus tetap baik. Karena pikirnya ya nggak ada orang lain lagi mau nolong kita selain orang itu aja gitu. Orang-orang di sekitar kita ya, gitu. Dan tapi sekali lagi ilmunya adalah jangan pernah bergantung sama orang. Karena kalau bergantung sama orang tuh pasti kecewa. Dan itu aku alamin sama teman-teman kuliah tadi kan gitu. Iya. Tapi tetap di situ kita jaga-jaga, selagi aku bisa bantu orang aku bantu. Nggak pernah mikirin dia nolongin aku nggak ya, karena Iya pokoknya udahlah ikhlas aja tolongnya insya gitu. Allah Karena gitu ya. pertolongan Allah itu pasti ada, dan kita kalaupun kita nggak yang menerima impact kita nolong sama orang, gue punya anak, pasti anak gue yang bakal Nah menerima itu yang bakal muter terus di Iya, situ. itu aja. Nah berarti kan tadi terakhir nih Bang Rick, Iya. sales promotion boy. Iya. Barulah di situ kebuka jalan untuk kebuka jadi jalan. artis. Nah, jadi itu tuh teman-teman cewek-cewek itu yang jadi dari SPG gue naiklah jadi TL team leader untuk Iya. mimpin satu event yang di mall itu. Mereka 4 orang jaga. Tahu Pak izin Kang, izin mau kemana? Saya mau ada casting. Ricky waktu itu dapat kepercayaan bawa mobil kantor. Iya. Ada satu produk ngasih mobil keliling-keliling, kita keliling-keliling tuh, misalnya ke mall A, ke mall B, ke mall C. Nah, gue bilang bisa, tapi nanti habis maghrib ya. Oke, habis maghrib saya anterin ke tempat casting itu, kebetulan deket. Oke. Maghrib itu udah selesai, kita langsung ke sana. Mereka turun, naiklah casting ke atas. Gue sholat, gue ketemulah sama orang castingnya lagi sholat, mau sholat. Iya. Itulah jalannya tadi. Mau casting juga mas? Oh enggak. Enggak, cuma nganterin doang Teman gitu. saya tuh yang 4 orang itu dia tuh, wah yang cewek-cewek tadi iya. Teman kerja iya, teman kerja saya ini. Kenapa nggak casting? Ya jawabannya enggak lah. Jawaban orang bener-bener tuh yang nggak tahu apa, nggak ada duit, gue bilang. Karena gue pikir Karena tuh kan pikirnya casting juga kan bayar, duit juga, iya, gitu. penampilan juga harus Iya. dijaga, baju lah gitu-gitu kan. Akhirnya gue bilang enggak, gue nggak punya duit gitu. Nggak bayar kok. Wah, nggak bayar? Serius? Iya. Ya udah, diem aja. Ntar ya kita sholat dulu, udah sholat. Ayo kasih nggak?
Terus syaratnya apa lagi? Ada foto? Enggak, gue nggak punya foto. Oh. Ya udah gampang lah. Yang penting casting aja dulu daripada nganterin. Daripada nganterin tuh kayak terngiang-ngiang tuh di telinga gue. Gue langsung begini, abis sholat tuh gue berdoa gini. Iya ya ngapain nih, gue cuma nganterin orang doang. Iya. Kalau nggak kepilih juga nggak apa-apa kali. Ya udah, gue naik ke atas gitu. Ya penting cobalah. Iya, itu karena nggak ada dapat beban. atau enggak, iya. Iya, karena nggak ada beban tadi. Ya udah naik ke atas. Dan gue peserta terakhir dari 400 yang audisi di Bandung. Akhirnya lolos tuh Bang. Gue lolos dipanggil untuk 30 besar. 30 Aduh, besar di Bandung merinding itu, lagi. 30 besar itu. Nah, yang bikin cerita tuh bahwa itu perjalanan tuh benar-benar tuh, gue pas bagian banget itu casting yang pertama kali, yang sisa terakhir itu, gue di casting sama dia. Sama orang yang tadi yang sholat. Allah, Kak. Itu emang udah rezeki Iya. sih Bang. Ketemu casting juga. Iyalah Kang, bener. Daripada ini. Udah itu kayak casting tuh. Besoknya 2 hari kemudian gue dikabarin, lolos 30 besar. Aduh. 4 orang itu nggak lolos. 4 orang yang Yang Bang Riki anterin. nggak lolos. Itu rezeki itu nggak Itu karena kenapa? Dapat Mungkin satu. pressure sama mereka gitu. Pressure. Karena mungkin terlalu kepengen. Dan kan gue kan, ya udahlah gue nating dulu saja. Nanti terus saya kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, enggak juga gitu. ya udahlah. Iya. Dan itu yang paling pertama kali bisa acting antagonis gak dia bilang. Oh, itu pertama kali casting disuruh marah. Disuruh marah-marah. Gua Ampun. marah-marahnya gimana? Ya marah-marah aja. Akhirnya dulu ini bicara soal emosi anak muda. Habis putus. Oh, oke. Jadi masih terbawa Iya. tuh. Akhirnya udahlah Pas acting casting. marah-marah itu Iya. karena ya bla 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 bla. Wah, mungkin kok bisa lebih marah lagi? Marah lagi. Marah lagi. Gitu. Jadi pelajaran berharganya itu adalah kalau kita tuh casting ataupun ya kayak sekarang nih, kita mau jadi host gitu. Kita kasih itu level, sebenarnya kita punya level 8. Iya. Tapi kita kasih levelnya 5 Nat gitu. Kalau Arki. Iya. Biar Kenapa nanti tuh, kalau Bang? diminta up lagi, lu punya 6. Lu punya 7. 7, punya 8. Pelajaran tuh. Iya, karena kalau lu kasih 8, orang begitu minta up, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Iya, setuju Bang. Jadi, aku cuma bilang, segini, bisa marah lagi, Lu kasih lagi. kasih lagi, Bang Riki kasih lagi. kasih lagi. Oh, maka dari itu tuh pertama kali Bang Riki akhirnya tahu karakternya Iya, itu melekat karakternya sebagai Riki antagonis. antagonis. Dari 30, loloslah 8, dipanggil lah cuman Ricky sama 3 orang, Putih Nur dan salah satu finalisnya itu adalah Karissa Putri. Dari Bandung aku sama Putih Nur yang jadi ibu-ibu di Suami Takut Istri, sama Karissa Putri yang main Ketika Cinta Bertasbih. Iya, aku tahu tuh. Jadi 3 orang itu yang lolos, dan yang dari seluruh Indonesia tuh ada total 24 yang dikontrak sama MD tuh cuman kita bertiga. Ya Allah Bang, Gitu. itu pasti suatu pengalaman yang tidak pernah Bang Riki duga. Iya. Orang nggak pernah kepikiran jadi artis, cuman yang dipikirin kayak gimana duit gue untuk bayar Iya. kuliah. Itu. Tapi Allah tuh kasih berkali-kali lipat untuk jalannya ya. Nah Bang Rik tadi kan udah jadi pemeran antagonis, dan aku kan pernah tahu juga nih Bang Riki pemeran di salah satu sinetron laga. Kian Santang. Yes. Yes. Tantangannya apa Bang? Kalau untuk menjadi peran antagonis di film sinetron laga, itu kan ada ular-ular juga tuh Bang. Kayak ular kan mubazir make upnya Bang. Kalau kita udah siapin diri ternyata jadi ular. Bang Riki tapi bukan yang ularnya kan? Bukan. Aku betulan yang jadi itunya, kudanya ya. Kudanya. Yang terbang kan? Terus sayapnya begitu. Oke. Jadi sebenarnya Tantangannya, Bang. kalau dibilang itu ya benar, ketika kita menyukai kerjaan, kita dapat yang kita sukain, Iya. apapun yang dikerjain tuh karena hatinya suka, yaitu walaupun sebenarnya kadang-kadang ada yang ngeliat tuh, kok main sinetron itu sih Ki? Tapi kan balik lagi, dia nggak tahu kalau bayaran itu lebih mahal daripada Itu bayaran dia. pemain yang biasa. Karena ibaratnya Bang Riki udah senior kali Iya, ya, Bang, kan ya, kita dari kan dulu. pikir dulu waktu pertama kali terima job apapun diambil. Karena kenapa? Yang penting gue punya jam Jam pengalaman terbangnya, ya ya, gitu. ya. Tapi kalau kesempatan itu banyak, kita bisa ngomongin soal harga, maksudnya kualitas. Kita juga punya talent itu. Nah begitu ditawarin itu kan kita bilang, waduh berat dong. Ya kalau berat, honornya nggak segitu dong gitu. Betul. Akhirnya kita bisa nego tuh. Ya duitnya ternyata memang lebih besar. Ini buat Ricky pribadi, tapi Betul. nggak semua ya. Ini tergantung talentnya juga. Jadi budgetnya itu bisa beda antara 1.000 sampai ke atas gitu. Satu episodenya. satu episodenya. Iya. Tinggal kita nego-negonya aja. Tapi tantangannya gimana sih Bang? Nah, tantangannya itu memang beda. Kok di Karena film kalau laga kayak gitu? sekarang ngomong, kita bahasanya bahasa ini. Kalau di sana kan baku. Aku. Nah itu, kan aku nonton juga Bang. Speednya nggak Ibuku boleh kan suka cepet-cepet juga. ya. Speednya nggak boleh ngomongnya cepet, matanya tajam, dan ketika
kalau Ricky pelajarannya adalah ketika dapat peran itu, lo harus jadi orang yang beda. Jangan sama dengan peran-peran yang pernah terjadi. Yang pernah dilakuin. Iya. Jadi sebenarnya itu tantangan lagi Bang ya. Iya, setiap jadi ada kita meranin sinetron. dapat perannya misalnya jadi antagonis. Oh, kalau antagonis yang lain apa ya? Oh, begini-begini, jangan yang begini, jangan yang begini. Akhirnya aku dapat waktu itu karakter yang nggak bisa ngomong R. Jadi Bang Ricky harus nggak bisa bilang Iya, R dong. jadi waktu itu maksudnya enggak, itu mereka nggak minta, cuman aku harus bilang aku harus beda apa ya? Karena kenapa? Di situ peran itu aku nggak banyak fighting, tapi aku mainnya ngancurin istana. Iya. Jadi orang percaya sama omongan karena aku nih orang dalam, tapi apa omongan aku tuh mereka dengar. Oh iya. Misalnya iya. ngomong sama Ratu, iya, ini Ratu tuh dengar, oh dia percaya. Padahal itu aku tuh ngadu domba. Nah tapi karena ini kalau ngomongnya biasa aja, iya. Nat, ya lewat aja. Nah aku penasaran, boleh nggak sih dicontohin Bang? Asik, dia kenapa gini? Saya bisa jadi ratu atau siapa gitu. Coba dicontohin Bang. Iya. Pengen deh lihat Misalnya, gimana syuting. Ih, langsung. Adegannya adalah misalnya Prabu di situ kan raja. Mbak Ricky perannya sebagai apa tuh Bang? Itu jadi kayak penasihat. Penasihat ya? Iya, Galak padahal gitu ya? Enggak galak, enggak. Enggak. Padahal di situ orang tuh nggak nyangka di balik yang kelembutannya itu racunnya di situ. Jadi racunnya itu di Iya. orang yang lembut itu Iya. justru Bang Ricky tuh. Iya. Kan tuh. Jadi kalau dulu kan waktu masih sebelum itu tuh pernah main di Kian Santang 1 itu aku yang benar-benar fighting. Oh kalau ini kayak Akhirnya kan Mbak karena ini. sudah pernah ngerasain itu capek. Aku udah punya anak sekarang, cari deh yang agak-agak ini dikit, tapi karakternya yang kuat. Oh ada nih Ki peran ini, tapi aku nggak mau fighting. Oh jadilah dibuat yang perhalus nih. Diperhalus Lembut nih, tapi racun. Tapi racun gitu. Jadi apapun Tapi omongan. jahat ya. Agak ngeri aja. Coba Bang gimana contohnya Saya Bang? kan ngomong sama Raja nih. Iya, apa gimana? Raja ngasih tahu bahwa Raja itu hati-hati dengan Raden itu. Iya. Raden itu adalah sepupunya. Sepupunya. Padahal Raden itu awalnya tuh nggak niatan mau ngerebut kekuasaan. Pokoknya Bang Ricky lah tukang Iya, domba. saya Ricky pertama kali itu peran di situ namanya Wiramantri. Jadi ngomong sama Raden yang mau kalau dipancing dong dia pasti meledak. Dia pasti mau kemakan omongannya si Wiramantri ini akan menjadi raja gitu. Iya. Jadi gua pertama ngomong begini sama dia. Raden, menurut hamba yang pantas menjadi raja Pajajaran adalah Raden Gagak Ampal. Karena Raden memiliki muka yang mirip dengan Gusti Prabu Siliwangi. Raden juga punya ilmu untuk memerintah. Jadi menurut hamba yang pantas menjadi raja Pajajaran bukan Prabu Surawisesa, tapi Raden Gagak Ampal. Tuh kayak gitu. Oh iya, sumpah gue dengernya kayak kok gue pengen nurut ya. Ya, Iya bener-bener. apakah benar itu paman? Benar Raden. Nah gitu-gitu ya kemakan Iya tuh. bahasanya tuh baku banget. Iya. Terus kayak bisik-bisik tapi bisik-bisik Tapi yang kan kayak. pakai dalam. Iya bener. Kayak Nah suara begitu dalam. ngomong sama rajanya gue aduin. Gusti Prabu Surawisesa, hamba menghadap karena menurut hamba ini ada satu hal yang sangat genting sekali. Oh Sambil ngeliatin mukanya gitu. iya. Dia- Menurut gue kita lanjutin dong ya kayak Santang di sini menurut gue dengan tema pastel. Dia mukanya udah kemakan, tinggal kita. Wah sebenarnya kan itu reaksinya dia Tapi aja. itu susah loh Bang. Gua Ya karena maksudnya- makanya tadi kalau main drama aja kita kayak kita ngobrol begini. Iya. Jadi acting itu sebenarnya kayak kita sehari-hari ngobrol begini gitu. Dengan karakter yang Dengan diminta. karakter yang diminta Jangan seperti dibuat-buat apa. bawa-bawa lu itu karena kalau dibuat-buat ketahuan. Tapi yang paling penting itu kan kalau kita acting itu kan cover kita tuh segini Nat. Iya. Mata, gesture, kapan kita ngomong, Iya. itu. Nah itulah mungkin buat teman-teman Itu, yang kalau- acting itu, ya itu kuncinya mereka. Nah, Tapi Bang Rik kan udah peran sinetron gitu kan, berbagai sinetron berepisode-episode stripping ya Bang Rik. Pengen nggak maksudnya melanjutkan karirnya Bang Rik itu jadi aktor yang bener-bener di film, laga dan sebagainya itu atau kayak karena kesibukan sama keluarga jadi kayak nanti deh Nat gue on off atau gimana iya. tuh? Kalau dulu zamannya sebelum COVID, kita pasti berpikirnya pemain itu kan endingnya bakal punya keinginan untuk bikin film yang Punya film bagus, sendiri idealis, lah, gitu. segala macam cerita segala macam. Tapi setelah kita ngejalanin produksi untuk yang namanya di entertain itu, ternyata
nggak bisa berjalan seperti itu karena banyak faktor ya. Ya salah satunya mungkin kemampuan kitanya juga. Yang faktor yang lainnya adalah yaitu biaya tuh nggak bohong itu gede gitu. Oh iya sih Bang Ya, untuk terus produksi gitu. kalau bikin film idealis, bikin film konsep, bikin film yang bagus, kadang-kadang kita udah yakin nih, wah ceritanya menarik, pemainnya kelas nih, gambarnya oke segala macam. Begitu di pasaran. Iya nggak. Itu menurut oke, kita gitu kan, makanya kita harus tetap lihat Iya, market di pasar lagi. ternyata Indonesia tuh hobinya film hantu. Kalau horor udah pasti juara. Pasti. Modalnya dikit banget. Oh gitu Bang. Karena kalau film ideal suka kayak kita bikin landscape-nya di luar, itu kan budgetnya Iya gede gila, gitu. pasti Bang. Kalau Ricky jadi saudara, gue pengen gambar tuh kayak gambar video klip, gambar-gambar. Karena ini kan karya, pengen dikenal sama semua orang. Iya, Tapi iya, ketika dijual, justru nggak laku Nat gitu. Nah film-film itu tuh akhirnya orang berpikir kalau bisnis, ya minimasi biaya, maksimasi keuntungan. Jadi akhirnya dia cari budget yang murah, tapi Iya, dilempar aja tapi- udah kayak kacang. Nah itu benar-benar. Film horor. Film horor. Dan kalau untuk Ricky pribadi, ya itu bukan jiwa kita gitu. Film pribadi. Jadi enggak. Tapi gua nggak sampai di situ. Sekarang ini gue sama teman-teman tuh lagi coba bikin PH-nya gitu. Lagi bikin PH. Oh gitu. Oh ini yang lagi digarap keren. ya. Ya, jadi kita bikin PH-nya justru gitu kayak gitu. Tapi masih tetap dalam lingkup entertain juga Bang Rik ya. Kayak yang sekarang ini ya kalau orang bilang tuh yang ambil yang receh-receh deh Ki. Jadi kalau receh itu uang putarannya cepat ketimbang mau jadi PH besar agak susah. PSA kita ambil atau kompro Iya. atau bisa ngambil FTV yang buat tayang di salah satu apps misalnya apa Plik gitu Atau serial atau gitu. apa Ya, gitu. Karena kan gitu. Bang Riki udah tahu lah gimana sih proses di Ya dari A sampai seluruhnya E to Z-nya gitu tuh untuk syuting. bikin sinetron tuh ya udah hatam Udah lah. hatam lah gitu Iya, ya. Jadi nggak bakal kerjain sama kru-kru atau nggak Iya. bakal ini budget ini gue tahu nih. Semoga ini ya Bang ya, semoga lancar, Ya, jalan itu. terus. Nah ini aku masih penasaran, kan masih ingat sama orang yang kasih job pertama yang diangkut itu Bang? Masih temenan nggak sih sampai sekarang? Orangnya udah meninggal kemarin COVID. Iya. Oh iya? Iya. Tapi dia udah, maksudnya gini, dia tahu prosesnya Bang Riki sampai Tahu sekarang. tahu banget. Aduh, merinding Bang. Itu sampai ya kalau misalnya ya dulu waktu pernah ada event dapat penghargaan misalnya gitu. Iya. Ya aku tuh selalu ucapin terima kasih buat orang yang Gimana sih Kak, Bang dia bangganya lihat Bang Riki ternyata sebenarnya itu gimana ya? Ada orang tuh yang cuman lu nyebut namanya aja dia udah seneng. Berarti kan dia diingat. Terus ketika momen apapun kita ketemu sama dia, ya dulu kasarnya belum jadi pemain sinetron. Iya. Sekarang udah jadi pemain sinetron, aku tetap salim sama dia. Makasih ya, udah ini gitu. Wih Ki, lu nggak berubah ya? Ya karena aduh merinding. ya bener kan, banget. kita Iya, berubah bener. tuh bukan karena kita jadi sombong kata apa enggak, emang berubah ya secara looks, penampilan kan dulu Oh, itu pasti berubah Iya, tuh. gua nggak punya apa-apa dulu, tapi sekarang kan mau nggak mau harus tampil. Tapi kalau ketemu ya kita salim sebagai orang yang itu Adabnya kita, Iya, adabnya gitu kita. Nggak pernah lupa bahwa ya lu pernah dulu dari itu. Dan aku tuh pernah ngerasain banget pernah posisi di bawah tuh ternyata nggak enak. Jadi kita nggak boleh gituin orang. Salah satunya apa? Tinggal di Jakarta pertama kali makan pagi tuh aku nggak punya duit Nat. Tapi ingat pulang dari Jakarta, pulang dari jalan-jalan di Jakarta tuh uang ada cepet, ada 200 tuh aku lempar di atas meja tuh, Iya. tok gitu. Pagi-pagi tuh duit modal pertama kali sebelum syuting tuh aku bawa tuh 300.000 dari Iya. Bandung. Udah habis Nat. Gua nggak ada duit untuk makan. Akhirnya Bang waktu itu. Lapar. Akhirnya gue ngeliatin tuh, ya ada duit tuh. 2.500 Nat. Itu udah berharga banget tuh Bang. 2.500 tuh gue turun ke bawah deh. Gue turun ke bawah. Jadi kosan gue tuh waktu itu MD yang bayarin. Ada aja ya jalannya Bang ya. Ya tapi dia nggak ngasih kita duit. Iya. Pokoknya ini tempat Lu tinggal. mikir dah makannya ya, nanti, gimana gitu ya. 10% honor Ricky dipotong untuk bayar kosan itu. Iya, gitu. Dia bayarin dikit tuh 6 bulan. Jadi gue nggak mikirin dulu tuh kos-kosan. Tapi yang gue pikir tuh gimana caranya gue makannya gitu kan. Iya. Hari itu gue nggak ada duit. Akhirnya nggak mulai 2.500, gue turun ke bawah dong. Bodoh amat lah, nggak dikenal sama gue ini. Bu, tuh lontong sayur berapa bu? 3.500 mas. Aduh, kurang 1.000 tuh Bang. Nah, udah deh, ya bu. Nggak jadi nggak bu. Itu pakai telur ibu. Kalau nggak pakai telur, 3.000. Aduh, kurang lagi. Nggak pakai kuah. 500 gimana nggak pakai kuah? Lontong doang. Akhirnya kalau- gimana negosiasinya Iya. Bang?
cari yang lain, yang bisa gue makan aja. Akhirnya dapat tuh bang, yang harga Dapatlah 2,5. nasi uduk. Nasi uduk itu Lauknya apa aja tuh bang 2,5 zaman itu? orek, terus dapat telur dadarnya, Iya. udah. Nasi dapat kan bang? Dapat ya nasi, Nasi, orek orek sama sama- itu nah. 2.000. 500 500-nya untuk minum. gua bawa itu gue beli es teh manis. Aduh. Masih dapat itu es teh manis tahun itu. Gua naiklah ke atas ke kamarku, gue makan. Nikmat banget Itu nikmat banget ya. Aduh. Itulah. Beda ya bang kenikmatannya ya. Sampai akhirnya gue ngelamun, Aduh, ya hari ini gue Allah. ngapain? Karena masih nunggu MD. Ketika kita datang, MD itu belum mulai syuting. Praknya itu lu harus datang dulu reading, bikin persiapan itu. Nah, itu gue udah gak mikir lagi, ini gimana caranya gue nanti kalau di toto readingnya nggak ada duit, ini makan aja susah. Iya. Tapi gue udah bilang sama nyokap, karena waktu dulu gue tuh udah kepilih masuk ke salah satu perusahaan di Sunter, tapi gue tinggalin gue demi ke MD. Demi ke MD ini Iya, pokoknya gue pengen bilang syuting sama deh gitu. almarhum bokap, Pak, beri aku waktu 2 tahun kalau aku nggak berhasil, aku akan kerja. Tapi ini aku pengen di sini cobain. Nggak ada Ricky, keluarga kita tuh main sinetron, nggak ada jadi artis, keluarga kita pedagang. Iya Pak, aku pengen cobain. Iya. Ya udah izin dulu sama mama, begitu, mah boleh nggak? Karena mama ngasih izin, Iya. aku berangkat. Akhirnya berangkat. Aku berangkat lah, gitu. Nah, Ya balik lagi, ampun. nggak mau susah, nggak mau ngadu, nggak pernah mau. Jadi kalau ditelepon sama mama tuh, Vicky, Aman aja gitu ya. mem, sehat mem. Iya. Jangan sampai nggak makan mati aku, pasti suruh pulang. Jadi ya Nat ya, Bang ya, aku ngelihat tuh dari perjalanan yang Abang ya, itu bisa dibilang kayak the power of kepepet ya. Iya, semuanya kepepet. Iya kan? Ini Karena buat- menurut aku ya anak rantau itu emang selalu kepepet sih. Jadi kayak ibaratnya kita lagi melewati jurang, lu siap nggak jalan terus, banyak lika-liku. Kalau lu geser dikit tanpa lu tahu apa yang akan lu lakukan ke depan, ya lu bakal jatuh. Ya. Jadi lu harus percaya diri sendiri sama ada Allah yang ngebantu. Sama ini aja, ya kalau Ricky keluar dari rumah nggak pernah minum, gue udah janji nggak akan pernah Ricky minum dan nggak akan pernah Ricky ngerokok. Jadi itu janji Ricky sama Mem dan sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi kalaupun gue udah ajakin clubbing, karena buat apa Entertain gitu. gue clubbing, gue suka musiknya, gue suka suasananya, Tapi tapi untuk- gue nggak pernah minum. Kalaupun minum itu akal-akalnya gue ambil Coca-Cola. Itu yang mode pre. Oh iya sama. Kalau clubbing kamar mandinya. Poka green tea gitu isinya gitu. Oh duduk, enggak maksudnya kan kita lagi misal ada orang party ini, Iya. kakak Kan di kelihatannya toilet, karena gelap. duduk kan, aja. Aku toilet Iya. diam duduk. Sampai Tapi aku tetap tadi- enjoy di toilet. Adikku bilang ini kakak nggak Terus gini-gini. Iya, tapi begini kan percuma ya. rame. Oh, soalnya Karena introvert ya. Sebenarnya dulu Jadi tuh lebih yang diem. paling penting itu yang ngundang dulu. Misalnya Nadia ngundang nih. Iya. Wah, yang penting gue ketemu sama dulu deh. Yang penting gue ketemu sama dia. Nah iya benar. So asik. Iya, pokoknya asik gimana Oh. supaya gua asik jadi bisa deal gitu kan. Iya gitu. Iya. Wah udah itu udah jadi itulah janji Ricky sama orang tua bahwa sampai kapanpun gua nggak akan pernah berubah, mau jadi tetap yang gitu-gitu. Nah Tapi itulah sekarang- yang nolong Perjalanan Perjalanan ya. itu. Tapi bagaimana perasaan Bang Ricky sekarang? Akhirnya tuh alhamdulillah ternyata prosesnya Bang Ricky itu sampai di titik sekarang kan aku melihatnya nih sebagai penonton, sebagai orang yang tidak mengenal lebih dekat lah Bang Ricky perjalanannya. Itu Bang Ricky sekarang udah merasa sudah sangat cukupkah atau masih ada yang ingin diraih atau kayak wah gue udah sesukses ini ya dari perjalanan gue waktu kuliah. Apa sih perasaan Bang Ricky sekarang? ya banyak-banyak selalu bersyukur sama Allah gitu. Allah pasti lindungin Ricky dengan apapun yang terjadi di dunia entertain dengan banyak godaan-godaan gitu ya. Mulai dari karena disitulah ada kemarin Ricky sempat ngobrol sama Ustadz gitu. Iya. Ustadz, kenapa saya bisa ada di tempat ini ya? Padahal kita nggak pernah tahu. Itulah jalannya Allah semuanya. Kadang-kadang Ana tuh lebih senang kalau Ustadz, saya tuh lebih senang sama teman-teman yang entertain. Kenapa? Teman-teman entertain godanya dia udah jelas. Yang cantik banyak. Iya benar. Drugsnya itu udah ada. Pokoknya duniawi itu Dunia di situ. malam Iya, lah gitu pokoknya itu semua. udah ada. Tapi kalian yang masih istiqomah baik ini itu justru semakin banyak tantangan tuh. Ya mungkin itu jadi buat kita tuh semakin baik gitu nanti gitu. Dan prinsip Kalau buat Bang dia- Ricky itu loh yang tetap Kalau buat teman-teman yang mungkin yang ya godaan yang nggak ada ya gimana? Karena mohon maaf kayak orang kantoran. Ya paling dia ketemu sama teman kantornya. Kadang-kadang orang kantoran kan
banyak yang menarik, tapi nggak semua rata-rata menarik kan? Nah, masa ini tuh semuanya menarik, Iya. Bang. Semuanya. Nggak mungkin lah orang casting itu nggak menarik. Pasti dia punya Asli, paling iya. lebih. Ya minimal ininya. Oh ngomongnya, ya ini pinternya. Oh ini itunya, bodinya lah apapun itu lah. Iya. Jadi godaan itu justru lebih banyak di kita. Nah Ustadz tuh bilang itu. Oh itu ya tadi ya. Jadi sambil tuh seneng tuh. Wah berarti ternyata selama ini tuh aku tuh aman gitu. Aman bahwa dia mau iya, kerja iya, di iya. banyak setannya juga. Ya kalau kitanya. Bisa kalau kita niatnya emang lurus untuk cari pekerjaan, Iya, gitu. cuan untuk keluarga dan diri sendiri ya pasti selalu ada jalan lah dari Allah gitu ya banyak menjaga bersyukur kita. di situ. Aku pernah dikasih tempaan hidup yang seperti itu, pernah ketemu sama orang yang begini, ketemu dengan keadaan yang begini, tapi tetap bisa tetap bisa ya kasarnya itu ya aku nggak mau jauh dari Allah deh gitu intinya begitu. Aduh. Iya. Itu sih yang aku tangkap, Mbak. Karena ya itu tadi, karena Masya kita Allah. dekat sama Allah tuh ya apapun urusannya. Pertolongan itu selalu dekat. Iya, mau dari jodoh, Allah kasih yang baik sama kita. Karena kalau kita baik, insya Allah dapat jodohnya baik. Iya, kok ke radio? Walaupun sebenarnya Ya kan orang karena belum dapat jodoh sampai sekarang. Kalian berdua kan udah ya. Bang Riki boleh titip doa ke Pak Ustadz ya. Gitu kayak doanya gitu. Amin. iya kalau lu mau cari jodoh ya jangan carinya ke Tanah Abang, jangan. Kenapa tuh, Bang? Iya karena kalau Tanah Abang jadinya bahan itu namanya. Oh iya juga. Iya juga lagi. Kalau cari ke tanah kusir. Iya, pocong dong. Ntar kalau ketemu jodoh yang terusir, minimal penjaganya. Iya tuh. iya iya. Jangan dong amit-amit deh, jangan ya. Boleh Bang Riki makasih banyak ya Bang ya. Nggak, atas gue nggak mau ini ceritanya. kontrak sama Irman tuh 4 jam gue di sini. 4 jam sih. Iya. Ya udah kita tanya lagi deh. Bang. Anggi boleh. Masih ada kan 20 bantuin pertanyaan kita. lagi. Bang Rik, terakhir ya kita mau pengen mungkin statement buat teman-teman yang saat ini yang lagi struggle. Kita sebutnya itu teman-teman Bang, karena kan temenin. Karena kamu like ditemenin. Ada yang lagi struggle menjadi anak rantau. Karena aku mendengarkan cerita Bang Rik itu Iya. sangat relate di aku. Karena aku kan merantau, orang tua aku di Lombok tuh. Jadi once aku lagi bener-bener bingung makan apa, nggak berani ngadu. Berusaha sendiri gitu. Teman-teman di rumah mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Ada pesan mungkin dari Bang Riki yang sudah melewati masa itulah. Ya apa ya kalau ini kesannya tua banget ya tapi Iya, sama-sama makanya. belajar lah Sama-sama belajar. karena Ricky belajar apapun ya hidup yang sekarang Ricky jalan itu ya karena berdasarkan pengalaman karena hidup di Jakarta dan lingkungan sekitarnya itu Iya. kuat ya. Yang paling penting tuh pertama tuh sampai sekarang tuh yang harus Ricky berubah tuh lah tolong jaga mentalmu yang tidak enakan sama orang lain. Kenapa tuh Bang? Karena bukan urusan kita menjaga atau menjadi tanggung jawab kita menjaga perasaannya Perasaan dia. orang lain. Karena kadang-kadang kita nggak enakan sama orang tuh ternyata kita salah. Kita yang sakit. Karena kenapa? Itu yang bakal nyusahin kita. Oh, baik-baik. Iya. Jadi apapun dia ngomongin aja. To the point aja. To the point gitu. aja. Daripada aduh gua yang enak sama dia. Dan itu sampai sekarang masih pernah jadi. Banyak yang kerjaan juga nawarin. Ki, ntar jadi ini ya. Gue gak enak sama dia. Udahlah. Tapi kerjanya nggak ikhlas. Iya sih, benar-benar. Ya kan, misalnya, ya apapun itulah. Iya. Nat bantu Riki dong, Nat. Tapi ada duitnya nggak Kak Riki bisa gitu? Kan lebih baik ditanyain. Iya. Jadi kayak ya udah kita daripada kita ada pikiran omongan Iya. nggak enak, tapi Enak. kita jadi nggak ikhlas jalaninnya. Kalau to the yang point diharapin aja. sesuai, Kak Toto, pasti Kak Riki ngasih nih. Terus pas tahu udah selesai, Iya. oh dia nggak Oh nasi ngasih. kotak gitu. Kayak Kak Irma dong. Enggak itu catering lah Kak Irma. Gitu. Iya. Kalau Riki sih itu satu, tolonglah jaga mentalmu yang nggak enakan sama orang lain. Karena kalau udah urusannya kerja, bisnis, ngomong. Udah profesional Iya. ngomong. Kecuali Diskusi kalau lu gitu. bilang apapun yang terjadi ikhlas. Tapi ikhlasnya cuma bibir. Hati juga. Iya. Nah, kadang-kadang banyak kan tuh Itu kayak teman saya Bang. Gitu, Itu ada. ada pakai baju hijau di studio ini sih. boleh Jadi nggak pen kayak apapun. boleh pen ini dulu nggak? Jadi dia mah kayak udah ikhlasnya ya gue sih berharap di Iya. bibir juga sama kayak di hati ya. Iya. Gue nggak tahu tuh di belakang biasanya gue disodorin invoice. Iya. Tapi kadang-kadang juga jangan salah bahwa Iya. nggak selama hidup itu di Jakarta yang Riki rasain tuh harus kita ukur pakai duit. Itu. Karena silaturahmi, Relasi, silaturahmi. iya apapun yang terjadi itu rezeki itu Allah tuh nggak tukar. Kita benar. Kita nggak pernah tahu jalan rezeki Iya. itu datang dari mana aja ya. Setuju Iya. nggak kasih? Setuju banget. Orang sibuk nyari duit tinggi-tinggi mau dapetin apa-apa, tapi dengan sekali gini doang orang tuh kita bisa dapetin apa yang itu.
Ya tanpa perantaranya kita nggak harus beli, atau Riki ini pakai aja. Iya, Iya, benar. itu kan juga rezeki. Asli, Masya Allah, Iya berkali-kali kan? lipat lah bantuannya. Ya walaupun sekarang udah zamannya endorse gitu ya. Iya, jadi harus itu pakai kalian ya. iya itu keuntungan buat. Tapi emang bisa endorse apa aja nih Bang, semua Iya, brand bisa semuanya masuk bisa. ya. Iya bisa lah ya. Bisa lah ya, Bisa. kita Apalagi bikin videonya di rumah itu lebih udah gampang. lebih gampang lagi, saya bisa sambil Soalnya ngomong anak. istri saya jago banget ngedit gampang itu Oh, dia. jadi langsung istri aja jadi editor ya? Iya dong. Saya punya tim editor nggak? Boleh Oh, itu. boleh. Iya, tapi kalau untuk budgetnya yang gede ya kita. Iya, soalnya kita budgetnya gede. Bang Riki, makasih Iya. banyak atas waktunya ya. Iya. Kita senang banget bisa. So boleh mau saya mesen satu lagi nggak? Apa boleh, silakan. Satu lagi 2, buat 3, semua teman-teman apa ya? Kita jangan pernah menyesali apa yang terjadi sama hidup kita, karena Iya. kita jalanin hidup itu dengan banyaknya cobaan, mulai dari ketidaknyamanan, kesedihan, itu justru menjadikan kita orang yang sukses, yang berhasil, karena kesuksesan itu didapatkan karena ditempa dari bukan karena ketidaknyamanan itu, tapi orang sukses itu pasti ditempa dengan segala macam masalah dan hinaan sama ketidaknyamanan. Aduh, khawatir bentar lagi kayak sukses nih. Amin ya Allah. Apa? Ujian luar biasa dari Allah ya. Pokoknya Kita ujian semua itu, pasti punya lah. ujian itu kita ambil hikmahnya bahwa Allah pasti naikin kita derajatnya kita. Di balik itu semua pasti ada. Amin, dengerin Kak Citra. Ya. Ini pesan dari Ustaz Riki ya. Ustaz Riki, makasih banyak ya, saya jadi benar-benar semakin pede kalau saya akan sukses. Amin ya Allah. Harusnya kita. Yakin. Ini podcast bakal dar gitu. Ya Allah, amin, amin, Iya. amin, amin. Saya udah ada Pak Ustadz datang di sini. Makasih banyak Pak Ustadz. Al-Mukarram. Al-Mukarram ya. Masya Allah. Al-Fatihah. Ini Aldi Tahir banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya kan. Oke, amin. Bang Riki makasih banyak ya, teman-teman di rumah makasih banyak. Kita senang banget Makasih ya, Abang. bisa dapat petuah ya dari senior kita sepuh. Asik. Sepuh banget Dari tadi lagi. aku nggak nanya sih umurnya berapa. Jangan nanti aja di belakang soalnya biasanya kan Nggak, kalau agak sensitif. umur- Emang berapa sih, Bang? Ya? Di atas aku. Kalau Di episode berikutnya apa-apa oke, dijawab, Bang. oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton temenin. Bang Riki, salam buat Kak Caca, Ya. buat Dede bayi yang baru lahir ya. Masya Allah. Udah berapa bulan tuh, Bang? sekarang belum sebulan sih. Belum sebulan ya. Semoga kita doakan anaknya Bang Riki ada lagi setelah sebulan. Ini Oke, lagi masa-masa dulu kali ya. begadang ini. Maksudnya gimana? Maksudnya ada lagi gitu loh anaknya biar seru, Mi, biar lucu. Mi, sikat Mi. Takut. Bye-bye semuanya. Temenin hadir karena kamu layak Layak ditemenin. ditemenin. Bye-bye.